Hai Mami, Hai. sehat? Tapi coba. Sehat? Halo? Dengar? Sehat. Kayaknya lebih kok di sini deh. Iya enggak, itu memang telinga memang. Memang telinga agak air. Sehat Mami? Puji Tuhan sehat, luar luar biasa, bisa biasa. berkarya, bisa berkoar-koar, semuanya bisa. Berapa hari sakit kan? Ya, Berapa hari? sakit berapa hari ya? 4 Kenapa setiap papa sakit? hari. Kenapa setiap papa sakit Mami pasti ngikut sakit? Yang namanya kita dalam satu rumah, aku padamu, kamu padaku. Ya kan, iya betul kita satu rumah, tapi kan papa sakitnya pinggang, bukan demam. Ya mungkin kan papi sakit pinggang, mami jagain tuh. Oh. Kayaknya tidur. kayaknya lelap tidur. Tidak, nampaknya Lelap tidur Iya. nampak lelap tidur, tapi sebenarnya aku tuh nggak tidur. Nggak tidur. Yang di pikiranku tuh hanya dirimu. Wow. Kapan sembuhnya ini gitu, biar Iya. biar kami bisa tidur lelap. Iya. Terus kenapa? Tadi katanya ya papa kan sakit pinggang, kok bisa efeknya ke mami? Mami kan demam. Nggak tahu lah kenapa ya, tapi selalu begitu ya. Iya Kalau selalu. udah sembuh satu pasti yang satunya ngekor lagi gitu kan. Atau gini, balas dendam. Kok balas dendam? Ya, selama ini kau jaga. Sekarang tolonglah gantiin aku jaga gitu. Parah kali ya. jadi sakitnya jadi sakit gitu. Oh iya, enggak lah, enggak itunya itu. Iya. Karena kita satu cinta. Itu saja gitu. Oh ya, karena cinta. Biasa kayak gini ya, itu karena cinta dan kasih sayang. Kenapa saya bilang itu karena satu cinta, gara-gara apa? Cinta dan kasih sayang. Seorang ibu kalau dia sakit, pasti anaknya sakit. Kalau ibunya sakit, Pasti anaknya sakit. Atau kalau kita punya adik-beradik 3, kakaknya sakit, kan tuh tetap satu rumah tuh. Pasti ada lagi ngikut adiknya sakit. Dan bahkan ada yang sekaligus satu rumah itu bisa sakit loh. Kok gitu? Iya, karena kita dalam satu rumah, mungkin nafasnya situ-situ aja. Jigongnya sih. Jigongnya masuk keluar masuk. Setelah keluar jigong dari sini masuk sini. Tangkap. Atau gini, bukan. Mungkin kenapa sakit? Kan biasa gini, orang sakit kan malas makan. Ya kan? Orang sakit malas makan. Jadi dibeli makanan enak, udah dimakan orang sakit, dimakan lagi. Itu nggak tahu juga sih ya. Itu yang buat dia jadi sakit. Itu yang buat sakit. Kemungkinan itu gitu. Jadi Kalau itu sih kurang tahu juga sih. sekarang gimana keadaan? Udah enakan? Ya puji Tuhan sehat, kok kayak nggak enak gitu. Kenapa hari sih? Bukan Risi, itu baru mantap nih. Jadi gimana, udah enakan? Udah enak kan? Udah hampir 4 hari ya. Pernah di posisi Ya. pernah di posisi ini. Oh, pernah. Lebih baik, pernah lebih baik dari posisi ini gitu. Jadi kalau sakit pasti jantungan. Pasti kalau sakit. Kenapa selalu Mami takut kalau sakit dibawa berobat? Ya bukan takut sih, kayak lebih kayak Dikira COVID. Percaya nggak ada COVID? percaya. Percaya, kenapa? Karena udah banyak korbannya. Iya, banyak korban, orang-orang terdekat kita juga banyak korban. Semoga kita terhindar ya Mami. Amin. Karena katanya sakit kali kena COVID. Sakit. Tapi- Demam aja sakit. Tapi lebih sakit ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Gimana rasanya ya? Iya, pas lagi sayang-sayangnya ditinggalkan. Itu lebih sakit katanya. Pernah papi rasain? Enggak. Iya. Sering kok tahu? meninggalkan. Sepertinya. aku nggak sering ditinggalkan, sering meninggalkan. Oh iya. Ini kan playboy kelas kangkung. Iya. Ya cap kangkung gitu. Nggak pernah meninggalkan tapi
sering meninggalkan. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya karena gue kan playboy. Kenapa playboy? Ya. Udah. Interneso, ganti topik. Lari dari situ. Lari aku dari Itu berapa lama tinggal di situ? Ada aku sekolah itu 3 bulan tuh. Aku larinya itu bulan 10. Karena kan nggak sekolah tahan. dulu kan bulan 6 kan. Jadi aku tuh langsung pergi ke kos-kosannya Kak Biel. Ku antar tuh surat-suratku ijazah semua, karena pikirku aku harus sekolah tuh tahun depan. Dengan kayak gitu aku antar tuh ke tempat Kak Biel, aku bilang, "Kak, aku mau lari. Aku nggak betah lagi di situ. Aku mau lari, aku mau tinggalkan semua. Cuman aku tinggalkan di sini ini ku. Jadi semua ijazah yang terpenting lah. Di kos-kosan Kak Biel. Udah aku kasih sama Kak Biel, sembunyikan gitu kan. Terus aku udah pulang lagi ke rumah itu. Besoknya itulah aku lari. Aku kan dikasih ongkos terus sama yang punya rumah tiap hari kan, untuk pergi sekolah ya. Untuk pergi ke sekolah kan, dulu ongkosnya entah berapa, 200 atau 150, lupa lah aku pada masa itu. Terus aku lari dari situ, bilangnya aku mau sekolah. Aku dari rumah itu pakai baju sekolah. Di tempat Kak Biel aku tukar. Oh berarti dari Medan? Bukan dari Medan. Siantar. Sama-sama di Siantar. Sama-sama di Siantar. Sama-sama di Siantar. Baru aku tempat Kak Biel, dari tempat Kak Biel aku buku-buku nggak ada aku bawa. Setiap baju yang dia beli nggak ada aku bawa satupun. Jadi aku bawa bajuku aja. Terus jasa udah selamat, udah aman. Larinya itu aku ke Medan. Yang tidak pernah dari sana. Nggak pernah sendiri. Terus siapa mau jumpa di sana? Mak tua. Oh. Udah kan dulu kan aku udah hafal tuh nomor telepon kan. Dari wartel pada masa itu. Aku ini nanti di Amplas, dari Amplas naik apa ke sana ya? Gitu aja. Naik 48 atau 49. Dari Amplas ke Mandala. Turun nanti di rel kereta api. Dari rel kereta api itu nanti udah dijemput nah. Gitu kan. Karena di rel kereta api itu jalan aja sedikit udah sampai rumah mak tua. Terus aku sampai aku ngikut itu aja. Hanya itu yang ku ingat, dan nggak pernah sama sekali dari situ. Tapi bisa. Diarahkan lewat telepon aja ya. Tapi bisa gimana ya? Kalau udah sampai di Amplas gimana? Ya udah naik 49 atau 48 gitu. Sampai sana udah, di sana itu aku udah diajari cara kerja keras. Kerja jualan. Jualan. Ya. Terus aku jualan di situ, ada jualan tuh kopek toge. Toge di kopek. Kan toge itu kan ada urat-uratnya tuh. Jadi dibuangin urat-uratnya itu. Kopek toge. Biar bersih lah dia. Biar bersih, kan ada yang dijual yang masih ada akar-akarnya. Terus ada yang udah bersih. Itu kan. Itulah kerjaku tiap malam. Mengantuk-antuk lah. Itu berarti gak sekolah? Gak sekolah. Gak sekolah lagi, oke. Karena memang pelarian aja ke situ. Nah di situ aku berapa 2 minggu, kalau 2 minggu atau sebulan gitulah. Terus kayak nggak enak banget gitu loh kan. Memang lebih enak susah kayak manapun di depan orang tua kita. Itu pas jauh lebih enak, walaupun kita makan enak di rumah orang. Walaupun kita makan daging rendang di rumah orang, kita makan ikan yang dibakar di rumah kita, itu jauh lebih enak. Kenapa? Perasaannya itu kayaknya kita kayak orang asing ya? Enggak plong gitu loh. Walaupun itu mak tua ya, mak tua mama kita juga gitu kan. Tapi kalau di rumah kita itu ya kayaknya suka hati aja, mau buat apa gitu ya loh. Mau makan nggak makan tuh, mau tidur terserah lah ya kalau di rumah kita ya. Tapi kalau kayak di rumah orang berdiri salah, duduk salah. Berdiri salah. Tapi mak tua memang baik orangnya, cuman akunya aja mungkin yang nggak bertahan gitu ya, nggak bertahan. Udah terus gitu aku putuskan untuk pulang. Jadi yang ini kan yang punya sekolahnya udah pada cari. Sampai ke kampung, mana orangnya kok ini? Ya aku aja nggak tahu di mana dia gini. Nah, sempat lah mereka bermasalah juga mereka sama mamaku. Tapi aku udah kasih tahu aku mau lari. Tapi mamaku tuh pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu gitu kan. Ya udahlah, dari situ udah lebih lah, aku rasa 3 bulan kayaknya aku di Medan. Karena udah lama, udah hilang juga isunya ini. Baru aku pulang balik ke Samosir. Ada pemilu dulu. Pemilu kan. Pulang aku di situ. Waktu
lupa lah aku pemilu apalah, aku belum cukup umur lah di situ, tapi aku udah jadi pengurus salah satu tim sukses. Tim suksesnya PKP lah aku pada masa itu kan, dari Samosir sana, dari Simanindo kalau nggak salah. Itu udah dapat duit aku tuh, kayak bayar duit kan sama orang kan. Kada ada sisanya, atau kalau buat ngumpul dulu ini nanti ngopi-ngopi gitu ya, gitu kan. Ada sisa-sisanya gitu, udah simpen. Ada duit ini lumayan banyak gitu kan, jadikanlah itu modal. Modal untuk jualan di pokan-pokan, ke pekan-pekan. Jual apa namanya, tahu, tempe. Dari hasil dari yang tim sukses itu. Iya, itu juga. Tahu, tempe, jualan ke pekan-pekan. Terus aku ngekos di Siantar. Aku ngekos di Siantar itu, terus aku berarti jualannya Mami di Siantar atau di kampung kita, di Samosir? Di Siantar, pergi ke Raya, pergi ke. Berarti jualannya di Siantar. Aku ngekosnya di Siantar, tapi jualnya ke pekan-pekan. Kayak pekan Sidamanik. Berarti nggak tinggal di Samosir lah ya? Nggak. Aku udah, karena nggak betah di kampung, nggak ada teman. Jadi kan cari kesibukan lah, apalah gitu kan. Setelah siap pilkada itu, baru ke sini, ke Siantar. Jualan ngekos, terus baru setiap Sabtu kan jualan di Tomo. Itu sama jualannya itu aja, tahu, tempe, bunga kol, bapre, kayak gitu-gitu itu jualannya. Dibawa ke pasar-pasar ya? Iya. Kami tuh belanjanya tahu jam berapa? Jam 1 pagi. Kami siapa aja? Mami sama kawan-kawan. Ada satu kampungku kan ada, tapi dia jual jepit rambut. Jepit rambut. Jadi kami satu kos. Iya. Jadi aku ngikut kakak itu, ngikut pekannya kakak itu akunya, gitu. Iya. Jadi aku usiaku yang kayak gitu, kalau kakak itu kan udah kayak mantan Malaysia dulu kakak itu. Baru jualan ada modalnya, makanya dia jual sanggul, jual jepit rambut, macam-macam aksesoris kan. Sementara aku jualanku apa? Aku tahu dan tempe. Ya laku. Nggak malu pada saat itu. Umur berapa? Umur berapa lah gitu, 2003. Berarti umur 2003 16 tahun ya, 16. Terus itu kan aku nganggur tuh. Jadi kan karena mungkin aku kerja kayak gitu, mungkin orang pikir aku tuh udah dewasa gitu loh. Udah dewasa. Jadi pada masa itu, tahu nggak kenapa aku berhenti jualan? Kenapa? Itu karena waktu itu ada orang yang suka aku. Yang tua, orang tua. Dia jual ulos. Dia nggak punya istri yang tua ini. Nggak ngerti aku. Jual ulos. Terus aku itu kan ditembak tuh, nembak lah kan. Jadi aku tuh jualannya di sini, dia tuh di sini, kakak yang jual jepit rambut di sini. Jadi kami tuh ada hadapan. Aku pikir pun itu bapak-bapak gitu loh. Bapak-bapak karena mau udah tua, hitam pekat lagi kan. Tiba-tiba dia tuh datang sama aku tuh, bilanginnya, ya udah nanti kamu itu nggak usah kerja gitu loh. Nanti kamu ngikut aku aja gitu. Tapi dia lagi cari istri. Takut dong. Takut aku kan. Jauh jaraknya bilang. Hampir 20 tahun orang ini pikir aku udah dewasa apa gitu loh. Sementara pada zaman itu kan suka-sukaan ada, tapi kan nggak pernah kayak pacar-pacaran kayak mana, nggak ngerti kan. Cinta-cinta monyet lah dulu. Gitu kan. Ya udahlah. Dan setelah itu, karena akunya nggak mau, tiba-tiba pulang dari situ tuh aku tuh demam tinggi, sakit, nggak bisa jalan. Terus kan pulang aku, itu kayak pulang aku bilang lah sama mama itu aku mau pulang. Bilang kakak ini yang bilang, kakak yang jual cekap ini kan, bilang dia tuh sakit, tiba-tiba sakitnya ini. Padahal ya nggak tahu lah, nggak ada sehat padahal ya. Sehat. Setelah aku tolak rupanya katanya, tapi nggak tahu lah ya itu. Ya lah itu kabar berita orang lah dibuat gitu kan. Ada udah ditanamnya di situ. Jadi aku udah langkahin benda itu di depan lapakku itu dibilang orang gitu kan. Karena dulunya kan pergi berobat itu kan kayak belum ke dokter gitu loh, kayak nganter tanyanya orang pintar gitu kan. Ini kenapa? Iya, ada yang kamu sakiti hati orang gitu, nggak ada gitu kan. Baru teringatku dia. Barulah dibilang itulah diobati katanya, ada ditanam di situ di
di apa itu namanya di depan lapakku itu. Makanya aku jadi drop. Tapi nggak bisa, nggak demam tinggi, nggak turun-turun, udah berhari-hari ada sampai semingguan tuh nggak turun-turun demam. Pulanglah kampung. Kalau udah berobatin ya? Belum berobat? Udah berobat dah. Udah. Okay. Iya, lagi proses pengobatan. Terus udah gitu pulanglah aku, dah aku jual lah semua iniku. Apa itu bakul-bakulnya, bakul-bakul tahu itu kan harus tong yang besar tuh kan. Aku jual lah, udah siap itu semua, baru aku pergilah pulang, udah nggak sekarat. Udah sekarat lah gitu loh kan. Mungkin mama pun kiranya dulu itu udah mau mati kali ya, akunya gitu kan. Sampai sekarat gitu. Iya, dulunya. Terus rumah pun dulu itu pada masa itu masih, kami pindah ke atas itu, rumahnya itu kayak rumah panggung. Itu sepetak gitu. Pindah kami ke situ, aku terus dibaringkan di situ. Terus ditanya lagi ini lagi rindu sama bapaknya juga gitu kan. Padahal entah kenapa itu pada masa itu waktu demam tuh mama ini pun asik nangis sama aku kan. Kayak minta maaf gitu. Istilahnya kayak membiarkan aku sampai kayak gitu, sampai cari duit kayak gitu ke tempat orang gitu kan. Terus dia minta maaf dan 3 hari kemudian tuh bapak pulang. Bapak pulang 3 hari kemudian setelah aku di situ. Dia udah pulang, terus dibilang, "Bah, yang sakitnya kamu baru hasian gitu." Terus dipeluknya gitu. Terus dia waktu itu pulang dia bawa duit banyak. Maksudnya banyak, ada uang lah dibawanya gitu. Nggak apa-apa lah, mungkin gara-gara aku lah boruku ini nggak sekolah jadinya kayak gini. Ayolah kita beli cincin. Ya nggak pernah punya cincin dong, nggak pernah punya anting dong dari dulunya. Terus dibelikan bapak sama aku tuh cincin. Itu 1/2 gram loh. Udah besar daripada saya, karena nggak pernah. Bukan 1/2 gram, 1/2 mayam. Karena nggak pernah kan punya cincin kan? Nggak pernah memiliki. Melihat-lihat aja di telinga orang, di tangan orang gitu kan. Terus punya. Itulah aku jadi semangat lagi. Sembuh lah aku di situ. Sembuh. Kayak pulanglah tondinya jadinya ya. Udah sembuh aku di situ. Udah nggak bener lagi, udah dilarang lah jualan ke kampung-kampung kan, ke tempat orang. Jadi jualan di rumah lah kami. Di Samosir. Buat kayak jualan kerupuk-kerupuk. Baru buat sabun. Jual apa? Setiap hari Jumat. Pergi ke kampung-kampung, bawa tahu, bawa tempe, pakai beko. Dorong-dorong kayak gini. Dorong kan kalau udah hari kan pekan di sana kan Sabtu, kalau udah ada hari Kamis atau hari Jumat kan pasti udah ikan-ikannya udah ada yang habis. Ya udah kita pergilah ke sana. Baru jual Pepsodent kayak gitu-gitulah, macam-macam lah dalam beko ini. Gitulah kerjaku. Masa itu. Udah siap itu. Apalagi ya? Itu aja lagi. Sekolah lah kan? Baru tahun depan sekolah. Tahun depannya itu udah dapat, tahun depannya itu kakakku kan udah tamat tuh. Terus aku masuk, terus aku sekolah lagi. Telat lah setahun ya? Iya, telat setahun. Jadi hasil dari penjualan itulah dulunya membantu orang tua. Membangun rumah dari jualan? Iya, enggak membangun rumah yang sepetak dulu. Iya, lain dari jualan dari yang setahun ini tidak. Iya. Tidak sekolah. Iya. Iya. Membangun itu terus buat kede-kede kecil, kede tua. Baru udah ada duit, baru udah sekolah tamat, baru buat itu, buat rumah yang lebih besar lagi. Itu pun dari hasil di Malaysia. Iya, waktu di Malaysia juga. Berapa tahun Mami di Malaysia? Di Malaysia tahun 2007 sampai 2019. Kira sendiri. 2007 2019. hampir 10 tahun ya? 9. Kok hampir 10 tahun? 14 tahun. Berarti udah tahu lah semua Malaysia sana ya? Ya bukan tahu semua, karena di sana kan kita bukan mau jalan-jalan, kita kan mau kerja, mau tolong orang tua kan waktu aku tamat SMA itu niatnya
akan tengok orang kalau pergi ke Malaysia tuh kayak punya rumah besar. Ini jadi dalam hati gini, nanti kalau aku tamat, aku juga mau kayak gitu. Udah diniatkan ya? Udah diniatkan aku ke sana itu harus bangun rumah. Jadi kalau aku tuh berangkat ke Malaysia itu, Pak, semuanya tertata rapi. Kalau tertata rapi, kalau tahun pertama, tahun kedua itu bantu adik-adik. Oh, udah direncanakan. Bantu sekolah. Bantu sekolah, tiap bulan ngirim tuh uang sekolah. Terus untuk belanja gitu kan. Terus baru itu tahun pertama, tahun kedua 3 tahun lah 3 tahun 3 tahun kilang, 1 kilang ya kan, beda PT 14 tahun itu beda PT. Terus masuk lagi tahun 2007 sampai tahun 2010 itu untuk bantu-bantu. Tata rapi sebenarnya. Baru bantu. Untuk 2010 kan masuk lagi. 2010 pulang bulan 6, berangkat lagi bulan 10. 2 bulan aja libur. Bulan 10 berangkat, baru di tahun pertama ini langsung bangun rumah. Bangun rumah di bulan di tahun 2010. Iya, 2010 itu. Bangun rumah. Bangun rumah tapi patungan ya sama adik-beradik ya, patungan saling bantu. Terus udah gitu, udah siap semua, isi semua rumah. Beli kulkas, beli sofa, beli lemari dapur, beli motor, semua di dalamnya. Yang dulu nggak pernah ya, nggak punya ya. Oke. Beli itu, terus itu kan udah siap lah, satu kan keinginan kan, terus kedua keinginannya untuk beli emas untuk orang tua. Udah kita belikan. Untuk mama, untuk bapak udah dibelikan juga. Udah gitu pengen buat mereka tuh kayak mau naik pesawat gitu loh kan. Pengen lah mamaku ini rasakan gimana naik pesawat, terus bawa mereka naik pesawat ke Batam ini. Oh, ke Batam. Bapak ke Jakarta, ke Bandung. Udah gitu, jadi tertata rapi semuanya. Makanya kawinnya paling lama. Iya, tapi istilahnya puaslah untuk melakukan yang terbaik buat keluarga kan gitu kan. Sangat puas lah. Jadi nggak ada penyesalan tercemana, tapi sudah puas kita melakukan yang terbaik. Karena dari ya dibilang nggak melanjutkan sekolah, ya kan, karena susahnya hidup ini. Karena kita ngerti susahnya itu kehidupan gitu loh. Sampai 14 tahun di Malaysia untuk apa? Untuk mendongkrak perekonomian keluarga kan gitu, bukan untuk diri sendiri kan. Banyak juga orang itu, banyak juga dia bekerja di satu tempat, ya keluarga tak diperdulikan gitu. Kalau mami kan tak. Jadi makanya Papa bilang tadi, mami puas untuk melakukan yang terbaik buat keluarga. Sangat puas. Dari dulu sampai sekarang juga sih. Ya makanya Papa sangat bangga mendapatkan istri yang bijaksana, yang pekerja keras, yang baik, paling penting cantik juga. Ada maunya ini. Bukan, memang ya itulah istilahnya kan, bersyukurlah mempunyai istri yang hatinya lembut begini, walaupun setiap hari merepet kan. Tapi kalau setiap hari merepet itu nggak lembut. Merepet karena kita salah kan? Ya kan, merepet karena kita salah kan? Karena papi salah kayak bukan tadi. Bukan pencitraan ini. Bukan. Kayak tadi si manja semalam kan? Merepet si manja kan. Wah katanya kan. Mama Tencent merepet mau buang manja, mau lempar dia. Ya kan? Aku hajar dia. Mau dicampakkan dia. Nah, itulah. Tetap apapun itu, walaupun kita sudah berumah tangga, tetap kita lakukan yang terbaik buat keluarga, buat orang tua, ya kan. Walaupun kita tidak bisa seintens waktu kita lajang, kan gitu kan, karena kita juga mempunyai keluarga kecil sendiri gitu. Dan papi juga begitu, bisa untuk tetap mendukung keluarga. Jadi dua keluarga kita kan, keluarga dari Samosir, keluarga dari Kisaran. Jadi harus tetap saling mendukung. Yang penting Mami kita sehat-sehat. Yang penting kita bersyukur pernah melalui hari-hari yang sangat menyedihkan. Menikah pun kita bukan langsung merasakan
bahagianya, nikmatnya yang punya diberikan Tuhan walaupun tidak seberapa. Ya sekarang kita sudah pelan-pelan menikmati, pelan-pelan memperbaiki hidup, pelan-pelan memperbaiki taraf hidup, ya kan? Kita tetap semangat, tetap cintai papi walau dalam keadaan suka dan duka seperti janji kita. Oke Mami? Oke. Lagi mau disampaikan kepada apa ya, kalau pesannya sih tetap bekerja keras, sambil berdoa. Jangan bermalas-malasan. Itu dia kuncinya. Jangan menjadi alasan selagi masih muda foya-foya dulu gitu ya. Masih muda belum lah mikir yang kayak gini gitu. Jangan ya. dulu, enggak ya. Enggak boleh begitu. Selagi kamu bisa bekerja, kerjakanlah. Siap. Oke, terima kasih Mami. I love you.